Investasi merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan, sekaligus mencapai tujuan finansial. Tapi, tahukah kamu apa itu investasi? Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana ke berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti properti, peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu. Keuntungan melakukan investasi. Yang pertama, mendapatkan penghasilan pasif. Investasi dapat menyediakan sumber penghasilan pasif yang dapat membantu kamu mencapai kebebasan finansial. Penghasilan pasif merupakan penghasilan yang didapatkan tanpa memerlukan keterlibatan aktif secara terus-menerus. Dengan berinvestasi dalam instrumen tertentu seperti saham, obligasi, atau properti, kamu dapat menghasilkan penghasilan pasif. Misalnya, properti. Kamu menyewakan rumah, apartemen, atau ruko kepada orang lain. Uang yang kamu dapat setiap bulan atau setiap tahun dari hasil menyewakan rumah, apartemen, atau ruko tersebut merupakan penghasilan pasif karena kamu mendapatkannya tanpa harus terus-menerus bekerja. Penghasilan pasif memungkinkan kamu untuk menjaga gaya hidup agar bisa tetap aman tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendapatan utama. Jadi, dengan merencanakan investasi dengan bijak, kamu dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan stabil bagi diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, mengantisipasi inflasi. Investasi juga dapat mengalahkan laju inflasi dan meningkatkan nilai aset seseorang seiring berjalannya waktu. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tahun lalu kamu bisa membeli 1 kilogram beras seharga Rp10.000. Namun, tahun ini harga beras naik Rp2.000 sehingga menjadi Rp12.000 per kilogram. Artinya, harga beras telah naik sebesar 20% dibandingkan tahun lalu. Ini adalah contoh inflasi. Jika hal serupa terjadi pada banyak barang dan jasa di pasar, daya beli uang kamu akan berkurang. Dengan jumlah uang yang sama, kamu bisa membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya. Ketika kamu menyimpan uang di bank atau dalam bentuk tabungan, nilai uang tersebut cenderung berkurang seiring dengan meningkatnya inflasi. Namun, dengan berinvestasi dalam instrumen tertentu seperti saham, obligasi, atau properti, kamu dapat menghasilkan keuntungan yang melebihi tingkat inflasi. Jika tahun lalu kamu menyewakan sebuah ruko dengan harga sewa 10 juta per tahun, maka tahun ini kamu bisa menaikkannya 1 juta rupiah, sehingga harga sewa akan menjadi 11 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, nilai kekayaan akan tetap terjaga atau bahkan meningkat dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan finansial. Investasi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan finansial seseorang. Dengan memahami apa itu investasi, mempelajari berbagai jenis aset investasi yang ada, dan memahami cara kerja pasar keuangan, kamu dapat menjadi lebih ahli dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga. Selain itu, berinvestasi juga dapat membuka kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, sehingga membantu memperluas jaringan
dan memberikan banyak wawasan baru tentang dunia keuangan dan bisnis. Yang keempat, menambah nilai aset. Manfaat investasi berikutnya yaitu menambah nilai aset yang kamu miliki. Misalnya, ketika kamu berinvestasi dengan cara membeli properti, otomatis nilainya akan selalu naik setiap tahun. Jika pada tahun 2024 kamu membeli sebuah rumah di daerah pinggiran yang belum ramai penduduk dengan harga 500 juta rupiah, maka dalam waktu beberapa tahun ke depan harga jualnya akan semakin tinggi, apalagi bila sudah ramai orang di sekitar tempat tersebut. Tak hanya pada instrumen properti, nilai investasi juga bisa berlipat ketika kamu menanamkan uang pada instrumen lain, misalnya saham atau obligasi. Umumnya, instrumen investasi yang menawarkan keuntungan paling tinggi yaitu saham. Meski begitu, instrumen saham inilah yang risikonya juga paling tinggi. Yang kelima, kebutuhan masa depan. Investasi dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan. Kondisi di masa depan tidak bisa diprediksi, sehingga kamu harus memiliki sesuatu yang dapat membantu kamu ke depannya. Misalnya saja, ketika berinvestasi saham saat ini, beberapa tahun ke depannya kamu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Saham yang dimiliki bisa meningkat dan dapat dijual dengan harga yang tinggi. Kamu juga bisa mencoba bisnis properti yang lebih mudah dijalankan. Setiap tahun, harga properti terus meningkat dan dapat digunakan sebagai aset kekayaan yang dapat dijual beberapa tahun ke depannya. Dengan begitu, masa depan kamu bisa terjamin untuk tercukupi. Ingat, pastikan untuk selalu melakukan riset dan memahami profil resiko sebelum memilih instrumen investasi yang sesuai. Ingatlah bahwa setiap investasi memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk belajar dan memahami karakteristik setiap jenis investasi.